Hello everyone, good morning. How are you today? Hope you stay healthy and spirit. Today we are going to our lesson. So, let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita ya, Nak. Today our topic about tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik mengetahui dampak tidak menjaga lingkungan dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kesimpulan wawancara dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah penaksiran bilangan persen. Oke? Nah, dampak tidak menjaga lingkungan. Yuk kita amati gambar ini ya, Nak. Ini adalah gambar polusi udara. Nah, ini termasuk tidak menjaga lingkungan. Bisa saja ini adalah asap dari pabrik ya, Nak, yang mencemari lingkungan. Jika tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka akan muncul dampak yang merugikan diri sendiri dan masyarakat atau orang lain. Nah, dampak tersebut antara lain bisa mengakibatkan kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Jadi misalnya ini bisa menjadikan lingkungan kita menjadi gersang ya, Nak, karena di sini terjadi polusi udara. Nah, dampak yang lain, misalnya membuang sampah sembarangan, akan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Nah, jika hal itu terjadi, bisa menyebabkan ini banjir, ya kan, ketika hujan datang. Nah, jadi kita harapkan semua kita yang melihat di sini, yang belajar di sini, supaya sadar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke selokan atau ke sungai. Nah, ini adalah sampah-sampah yang berserakan akibat banjir tadi. Nah, dampak banjir bagi lingkungan misalnya menjadikan lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan saat sampah berserakan saat banjir surut. Seperti ini ya, Nak. Kalau begini terjadi, kita bisa hidup tidak sehat. Nah, selain itu, ya, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kekurangan ketersediaan air bersih. Nah, selain diare, bisa menimbulkan penyakit gatal-gatal, ya kan, Nak? Kemudian bisa menyebabkan penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan. Mengapa? Karena cuacanya, udaranya tidak bersih, udaranya kotor, sehingga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan ispa. Dan juga bisa mengakibatkan kekurangan ketersediaan air bersih ya kalau terjadi banjir seperti ini, Nak. Nah, untuk menanggulangi banjir, pertama, ingat, buanglah sampah sembarangan. Nah, perhatikan ini. Janganlah buang sampah ke selokan ataupun ke sungai. Buang sampah ke tong sampah atau ke tempatnya ya, Nak. Nah, yang berikutnya ada hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar atau disebut dengan apa, Nak? Dengan illegal logging. Jadi penebangan hutan secara liar disebut illegal logging ya, Nak. Nah, illegal logging ini akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Jadi kalau terjadi seperti ini penebangan hutan atau penebangan pohon secara liar, ya, bisa mengakibatkan banjir dan longsor. Ya, ini contohnya gambar tanah longsor.
Biasanya ini terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya ya nak. Ini terjadi longsor. Ini bisa mengakibatkan ya bahaya bagi warga yang ada di sekitarnya atau merusak keseimbangan alam, ya kan? Nah, ini lagi penebangan pohon dengan sembarangan tadi juga bisa mencegah banjir dan juga hilangnya tempat hidup hewan atau merusak keseimbangan alam ya nak. Nah, bencana longsor ini ya bisa terjadi karena kita menebang pohon secara berlebihan. Ya, kalau kita menebang pohon secara berlebihan juga bisa mengakibatkan banjir ya nak, longsor. Nah, marilah kita ya, melakukan penghijauan atau menanam pohon kembali jika kita menebang pohon di hutan atau menebang secara liar. Ya. Nah, dengan kamu menanam pohon berarti kamu sudah menjaga keseimbangan alam, menjaga lingkungan, mencintai lingkungan. Nah, sekarang kita belajar menyimpulkan hasil wawancara. Jadi membuat kesimpulan hasil wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya ini sudah kita pelajari ya nak. Bagaimana membuat kesimpulan hasil wawancara kita bahas secara mendetail di sini. Nah, kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, kesimpulan ini ditulis dalam bentuk paragraf. Tulislah secara singkat dan jelas. Jadi, kesimpulan tidak boleh dalam bentuk urutan angka, misalkan kesimpulan nomor 1, kedua, tidak seperti itu, tapi dia dalam bentuk paragraf. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, nak. Yang pertama, tulislah jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Kan? Tulis jawaban dari narasumber secara rinci sesuai dengan pertanyaannya. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban dari narasumber. Yang ketiga, kelompokkan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari pengelompokan jawaban dari narasumber tadi. Jadi, setelah kita menentukan ide pokoknya yang mengandung topik wawancara, tentukanlah kalimat utamanya. Nah, di paragraf kan ada ide pokoknya. Nah, menentukan ide pokoknya, perhatikan kalimat utamanya. Ya kan? Jadi, kita tentukan ide pokoknya. Kemudian setelah kita tentukan ide pokoknya, tentukanlah kalimat utamanya dan kalimat penjelas, ya kan? Yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Nah, kemudian gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi kalimat yang kita tuliskan efektif ya nak, jelas, tidak bertele-tele. Kemudian gunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah agar mudah dipahami. Jadi gunakan bahasa baku sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya nak. Nah, inilah langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Jadi setelah kamu mengetahui ini, apakah kesimpulan hasil wawancara kamu sudah benar? Nah, coba kita perhatikan tugas-tugas yang sudah kita kirimkan ke classroom ya nak. Nah, hasil wawancara juga sebaiknya dipastikan kebenarannya. Jadi sebelum hasil wawancara ini disampaikan kepada orang lain, boleh juga meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Nah, hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan. Yang pertama, misalnya setelah kita tulis kesimpulan kita, boleh kita berikan kepada orang lain. Lalu, hal yang kita lakukan sebelum memberikan tanggapan, baca terlebih dahulu hasil wawancara secara utuh. Kemudian perhatikanlah hal-hal, misalnya yang pertama, ketentuan pertanyaan yang baik. Jadi boleh dikritik pertanyaan kita ya nak. Kemudian perhatikan kelengkapan jawabannya. Kemudian
perhatikan kesesuaian jawaban dengan topik. Kan? Jadi pertanyaan itu intinya harus sesuai dengan topik ya nak. Nah, jadi setelah kita memberi tanggapan, gunakanlah bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar apa? Agar ya orang yang memberikan kesimpulan itu kepada kita tidak tersinggung, ya kan? Tidak tersinggung atau tidak menyinggung perasaannya ya nak. Maka gunakanlah bahasa yang santun. Contohnya di sini. Setelah kamu membacanya, kamu beri tanggapan. Menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Jadi kalau diperhatikan topiknya tentang budidaya kambing Etawa. Nah, sementara pertanyaannya mungkin yang berhubungan dengan jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa. Tidak terlalu mendekati ke topik ya nak, ya kan? Nah, itu contoh tanggapannya. Jadi tanggapannya tetap sopan. Nah, setelah itu kita akan menyelesaikan masalah penaksiran bilangan persen. Kan? Setelah tadi kita beri tanggapan terhadap hasil wawancara, sekarang kita menyelesaikan masalah penaksiran bilangan persen. Ingat, yang pertama kita lakukan saat menaksir adalah membulatkan ya nak. Jangan lupa. Supaya mudah dihitung. Contoh, sebanyak 38 siswa. Ini 38 siswanya. Didata mengenai kesadaran memelihara kebersihan. Nah, sebanyak 49% siswa sudah menyadari pentingnya kebersihan. Sedangkan sebanyak 26% siswa masih memerlukan bimbingan tentang pentingnya kebersihan. Sedangkan siswa yang lain tidak peduli. Jadi ada 3 di sini nak. Yang pertama, yang menyadari pentingnya kebersihan, 49%. Yang kedua, yang masih memerlukan bimbingan, 26%. Nah, yang ketiga di sini, yang tidak peduli. Ya, yang tidak peduli tidak diketahui ya nak. Jadi di sini kita menyelesaikan masalah ini. Nah, maka yang pertama, taksirlah dulu banyak siswa yang sudah menyadari pentingnya kebersihan. Dan ditaksir juga jumlah siswanya ya nak. Kemudian ditafsir juga siswa yang masih memerlukan bimbingan. Jadi di sini harus ada tiga yang harus ditafsir. Yang pertama 38, 2 49, ketiga 26. Oke, sekarang coba kita perhatikan. Bulatkan setiap bilangan. Tadi peserta didik ada 38. Jika kita tafsir ini mendekati ke 40. Jadi pembulatannya 40 ya nak. 38 dibulatkan menjadi 40. Sudah tahu ya nak cara membulatkan. Yang kedua, 49% yang menyadari pentingnya kebersihan. Ini kita bulatkan menjadi 50% ya. Masih ingat ya nak, 9 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Kemudian 26%. Ini mendekati 30%. Ingat ya, 6 ini lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas. Maka menjadi 30%. Gitu. Nah, sekarang kita hitung. Setelah kita ketahui pembulatannya, sekarang kita hitung. Katanya tadi banyak siswa yang sadar pentingnya kebersihan, kira-kira 50%. Maka berapakah kira-kira jumlah siswanya? Kita hitung. 50% dikali seluruh peserta didik atau seluruh jumlah siswanya. Jadi 50% yang sadar pentingnya kebersihan dikali banyaknya siswa. Ya nak? Nah, sekarang kita ubah menjadi 50/100 dikali 40. Nah, ini bisa kita kalikan terlebih dahulu ya nak. 50 dikali 40. Ya kan? 50 dikali 40 sama dengan 200. Ya kan?
50 dikali 40, nanti kamu kalikan ya nak. Hasilnya adalah 200. Karena 5 kali 4, 20. Bukan 200 ya, 2000. Oke, 50 kali 40 sama dengan 2000. 5 kali 4 sama dengan 20. Tambah nolnya 2 menjadi 2000 per 100. Ya kan? Nah, per 100. Mengapa per 100 mem? Karena di sini per 100 dia ya nak. Maka 50 per 100 dikali 40 hasilnya sama dengan 2000 per 100. Nah, kalau per 100 di sini nak, kita tinggal hilangkan ini. Ya. Coret dia. 2 nolnya dihilangkan, ini juga 2 nolnya dihilangkan. Kita garisi. Maka sekarang menjadi 20 per 1. Ya kan? 20 per 1 atau 20 bagi 1 sama dengan 20. Ya, dari sini dia ya nak. Begitu cara menghitungnya. Ingat, kalau dihitung ya, setelah kita bulatkan tadi ya nak. Kalau ditanya berapa kira-kira jumlah siswa yang sadar pentingnya kebersihan, maka 50% banyaknya persennya dikali jumlah siswa. Ya nak, begitu. Nah, yang kedua, banyak siswa yang masih perlu bimbingan. Tadi ada 26%, kita bulatkan menjadi 30%. Ya, maka kita hitung 30% ya dikali jumlah siswa seluruhnya. Oke, sekarang kita jadikan 30 per 100 dikali 40 sama dengan 12 siswa. Dari mana ini 12 mem? Karena nah, kita kalikan dulu 30 kali 40. Oke, 30 kali 40. Oke, 30 kali 40 nak. 3 kali 4 berapa? 12. Ya, berarti 30 kali 40 sama dengan ini per 100 ya nak. Per 100. Oke, sama dengan 30 kali 40. 3 kali 4, 12. Oke, kita tuliskan 12. Ya, nolnya kita tambah 2 ya nak. Maka 30 kali 40 sama dengan 1200. Oke, per 100. Oke, nah sekarang kita bagikan 1200 per 100 sama itu dengan 1200 dibagi 100 ya nak. Oke, sekarang kita sistem coret juga ya nak. Coret 2. Ini juga harus dicoret 2 nolnya. Nah, sekarang berarti tinggal 12 per 1. Nah, 12 per 1 ini sama dengan 12. Atau 12 bagi 1 sama dengan 12. Dari sini dia ya nak. Maka banyak siswa yang masih perlu bimbingan. Kira-kira ada 12 siswa. Baik, sekarang kalau jumlah siswa yang sadar dan yang perlu bimbingan itu jumlahnya 50 ditambah 30%. Ya karena di sini tadi jumlah siswa yang sadar 50%, yang perlu bimbingan 30%. Berarti berapa lagi yang tidak peduli? Nah, persen itu jumlahnya semua harus 100 ya nak. Berarti ya banyak siswa yang tidak peduli tadi 100 karena persen itu harus jumlahnya 100 ya nak. Dikurang ya. Dikurang 50 yang peduli. Ya kan? Dikurang lagi yang perlu bimbingan 30%. Ya, maka sisanya berapa persen lagi nak? 50, 100 dikurang 50, 50 dikurang 20 sama dengan 50 dikurang 30 sama dengan 20% lagi lah. Siswa yang tidak peduli. Nah, dari sini dia. Maka banyak siswa yang tidak peduli kira-kira 20%. Dari sini dia tadi ya nak. Kita
kurangkan. Kalau persen itu totalnya harus 100, ya kan? Lalu dikuranglah yang peduli, yang perlu bimbingan, dan inilah hasil yang tidak peduli. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Ya, berapa kira-kira jumlah siswa yang tidak peduli? 20% dikali 40. Ya, kali 40 ini jumlah seluruh peserta didik ya nak, setelah dibulatkan. Nah, sekarang 20/100 dikali 40 sama dengan 8 siswa di sini. Nah, sekarang kita kalikan ini dari 20 dikali 40 per 100, ya kan? Baik. Sama dengan 20 kali 40, 2 kali 4, 8. Ya, nolnya berapa nak? 1, 2. Kita buat di sini nolnya 2. Saya mudah ya nak? Maka sekarang hasilnya 800 per 100. Nah, sekarang sistem coret juga ya nak? Mati nolnya 2, mati nolnya 2 menjadi 8/1. Oke, nah 8/1 sama dengan 8 dibagi 1, hasilnya 8. 8 siswa lah yang tidak peduli. Nah, kalau kita mau buktikan tadi jumlah siswa yang tidak peduli tadi ada 20. Jumlah siswa yang sadar tadi ada 20. Yang perlu bimbingan ada 12. Ya, kita hitung dulu ya nak. Jumlah siswa yang sadar ada 20. Jumlah siswa yang perlu bimbingan tadi ada 12. Jumlah siswa yang tidak peduli ada 8. Jadi total siswanya tadi ada berapa kira-kira nak? Ada 40. Kita jumlahkan ini, harus 40 totalnya nak. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 8, 10. Turun 0, naik 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi 40 siswa. Harus 40 juga jumlahnya nak. Nah, inilah kira-kira ya cara menyelesaikan masalah penaksiran bilangan persen ya nak. Mudah bukan? Mudah. Nanti kalau kamu kurang mengerti, boleh diulang-ulang video kita ini supaya lebih paham ya nak. Oke, semoga anak-anak MEM semuanya sudah mengerti dan memahami dengan baik. Oke, thank you for your attention. Inilah materi kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat.